Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan membahas ya sebuah good news teman-teman yang datang dari hasil rapat The Fed. Jadi tadi pagi ya kita sudah dapat beberapa data yang cukup positif teman-teman, dan salah satunya adalah adanya indikasi bahwa The Fed itu bakalan melunak, bakalan dovish lah bisa dibilang, dalam hal menaikkan suku bunga, bakalan lebih melunak. Nah, jadi tadi pagi ini jam 2 WIB teman-teman, di tanggal 24 November kita sudah dapat data hasil rapat FOMC. Salah satunya yang paling penting adalah ini dilansir dari Wu Blockchain. Jadi sebagian besar peserta menilai bahwa perlambatan laju kenaikan akan segera sesuai. Jadi The Fed itu diharapkan hanya menaikkan suku bunga 50 basis poin di Desember nanti. Nah, karena teman-teman kita tahu ya, kita lagi berkutat dengan namanya inflasi. Jadi ketika COVID kemarin itu kan banyak ekonomi yang lumpuh, banyak negara lockdown. Nah, di masa-masa seperti itu, The Fed itu melakukan pencetakan uang, mencetak uang berlebihan, terus dibagi-bagikan ke masyarakat. Setelah itu, apa yang terjadi teman-teman? Ya, sekarang suplai uang kebanyakan. Karena kemarin orang-orang Amerika ketika lockdown ya, Amerika lockdown, mereka disubsidi sama pemerintah, mereka dikasih duit buat belanja, suku bunganya diturunin habis-habisan sampai ke nol bahkan. Nah, hal itu menyebabkan uang yang beredar di masyarakat itu sangat banyak saat ini, sehingga terjadi yang namanya inflasi. Nah, inflasi ini menurut The Fed bisa ditekan dengan cara menaikkan suku bunga. Nah, kenapa suku bunga bisa menekan inflasi? Karena ketika suku bunga dinaikkan, orang-orang bakalan lebih berhati-hati dalam spending money. Mereka akan lebih mikir nih, daripada saya belanjain uangnya yang memang harga barang udah kepada naik, jadi lebih baik mereka simpan di bank, karena suku bunga di bank itu lagi dinaikkan ya ketika suku bunga naik. Nah, orang-orang lebih banyak buat nabung dalam bentuk deposito misalkan. Nah, seiring berjalannya waktu, seperti kita lihat beberapa kali The Fed sudah menaikkan suku bunga 75 basis poin beruntun. Bahkan yang terakhir ya 75 basis poin juga. Dan saat ini news yang muncul adalah 50 basis poin di bulan Desember. Artinya adalah mulai adanya pelemahan. Nah, ini yang menjadi good news buat kita semua. Kenapa demikian? Karena teman-teman, ketika suku bunga semakin ya naik tapi nggak tinggi-tinggi amat, itu berarti tandanya inflasi sudah mulai berhasil diredam. Dan benar saja, ketika mungkin beberapa minggu lalu ya, atau seminggu yang lalu ya kalau nggak salah, itu suku bunga inflasi di Amerika itu sudah mengalami penurunan dari sekitar 8,2 kalau nggak salah, turun ke kisaran 7,7%. Jadi inflasinya sudah berhasil ditekan dengan The Fed yang sudah menaikkan suku bunga berkali-kali. Nah, ini kan menjadi good news ya. Selain itu juga banyak pengangguran, banyak kita lihat di berita-berita PHK, bahkan nggak cuma di Amerika tapi juga di Indonesia pun juga banyak PHK. Ini bisa menjadi endingnya adalah kehilangan daya beli dari masyarakat. Nah, kehilangan daya beli masyarakat itu juga bisa menekan yang namanya inflasi, karena perputaran uang itu akan semakin sulit. Orang-orang bakalan sangat malas buat keluar uang. Mereka lebih banyak menyimpan uang dalam bentuk cash. Lebih baik simpan cash dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, jadi karena lebih banyak orang yang menyimpan cash, makanya market crypto, terus saham itu pada rontok, karena orang ambil profit ya buat disimpan dalam bentuk cash. Ini buat jaga-jaga kalau hal yang buruk terjadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah tentang pivot, teman-teman. Pivot ya. Jadi pivot ini pivot. Jadi yang benar bacanya pivot. Oke. Jadi pivot ini merupakan salah satu gerakan memutar dalam teknik basket. Tapi kita nggak bicara basket. Tapi intinya adalah pivot ini merupakan gerakan putar balik nih. Jadi The Fed yang kemarin sudah menaikkan suku bunga 75 basis poin, dan sekarang digadang-gadang bakalan turun ya ke 50 basis poin. Dan ini merupakan salah satu tanda yang cukup bagus, karena target mereka sih masih bakalan tetap menekan inflasi 2-5 tahun, paling lambat
2,5 tahun, 2,5 tahun ke depan. Artinya adalah dengan kondisi ini kita sudah mulai dapat tanda-tanda bahwa inflasi bakalan lebih stabil, mungkin nggak akan langsung turun ekstrim tapi lebih stabil, sehingga lebih dekat dengan tujuan akhirnya yaitu pivot, di mana suku bunga bakalan stagnan dan kemudian The Fed memutuskan untuk memberikan kelonggaran dengan cara menurunkan suku bunga. Sebelumnya dinaikkan untuk meredam inflasi, setelah inflasi terkendali, The Fed ya menurunkan lagi suku bunganya supaya uang beredar di masyarakat lebih banyak lagi. Orang-orang mau spending belanja lagi, dan tentunya market saham, market kripto bakalan rise, naik lagi teman-teman. Jadi kurang lebih itu asumsi yang kita dapat dari berita-berita, dari forum-forum diskusi seperti yang banyak dibicarakan. Jadi pivot itu merujuk pada kebijakan beralih arah dengan cepat dari kebijakan yang ketat ke pelonggaran kebijakan, atau sebaliknya, kebijakan yang longgar menjadi ketat, itu juga bisa disebut sebagai pivot. Dalam kondisi ini terjadi kondisi ekonomi berubah secara drastis sehingga The Fed tidak bisa melanjutkan stand kebijakan sebelumnya. Artinya adalah The Fed ini bakalan berpotensi untuk menurunkan suku bunga ke depannya, karena dia sudah tidak bisa lagi untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang lama, di mana kebijakan menaikkan suku bunga ini sangat mencekik orang-orang. Perekonomian sangat sulit sekali bergerak karena orang lebih banyak untuk saving money. Nah, The Fed ini sudah beberapa kali melakukan pivot. Salah satunya itu ada di periode 2000, tahun 2000 ya. The Fed setidaknya pernah pivot kebijakan 3 kali pada akhir tahun 2000 hingga 2021. Dan ini diakibatkan karena bubble.com. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu, bubble.com itu ketika perusahaan teknologi tiba-tiba berusaha membuat website yang ada .com.com-nya di belakangnya, itu saham-sahamnya kan gila-gilaan tuh, naik semuanya, orang FOMO kan. Nah, sekarang terjadi bubble. Bubble itu ya gelembungnya sudah pecah, bisa dibilang seperti itu. Market rontok, semua saham-saham yang nggak jelas dengan label .com itu semuanya ambruk ya waktu itu. Dan itu terjadi krisis juga. Jadi The Fed sendiri sudah beberapa kali melakukan pivot, dan teman-teman ini adalah data pivot ya. Ini adalah data interest rate daripada The Fed. Jadi kalau kita lihat sendiri, The Fed itu saat ini ada di sini. Suku bunganya ada di kisaran 3%. Sebelumnya The Fed juga pernah menaikkan suku bunga, bahkan yang paling ekstrim itu ada di kisaran 1980-an. Itu naik sampai 19%. Suku bunga Amerika sampai 19%. Tapi kan itu sudah sangat lama ya, sangat lama. Dan ini fase di mana bubble.com itu pecah, di mana waktu itu suku bunga juga cukup tinggi. Kalau kita lihat dari data ini, waktu itu suku bunga ada di kisaran 6,5. Kemudian The Fed melakukan pivot seperti yang kita dapat dari berita ini. Ya, jadi pivot melakukan pelonggaran dan menurunkan suku bunga secara ekstrim. Teman-teman, ini ekstrim banget, dia turun bahkan sampai ke kisaran 1,25% ya untuk suku bunganya. Dan kondisi saat ini mungkin kita juga bakalan melihat posisi yang sama terhadap interest rate atau suku bunga Amerika saat ini. Teman-teman, ya, ketika suku bunga sudah berada di pucuk, The Fed itu biasanya nggak akan menaikkan suku bunga, atau suku bunga dibiarkan stabil, stagnan. Makanya kalau kita lihat dari data-data sebelumnya, itu biasanya dia ada fase stabil seperti ini ya. Jadi biasanya di fase stabil ini dilihat nih, apakah inflasi bisa ditekan atau enggak dengan tidak menaikkan suku bunga yang memang sudah tinggi. Kalau memang bisa ditekan, tentunya The Fed akan mempertimbangkan untuk pivot atau berbalik arah tadi, yang seperti sudah kita bahas. Lalu apa poinnya? Nah, teman-teman, asumsi di komunitas saat ini adalah kalau The Fed pivot atau berbalik arah tadi, itu dianggap atau asumsinya bahwa market akan bull run, akan naik lagi. Kenapa? Karena peredaran uang itu semakin lancar di masyarakat. Nah, anggapan yang ini ternyata keliru, teman-teman. Aku dapatnya referensi dari videonya ini ya, dari videonya Alessio Rastani. Ini adalah salah satu edukator, salah satu analis lah yang bisa dibilang sangat berpengalaman di market saham Amerika. Jadi dia bikin satu video di sini. Kalau teman-teman yang mau cek, silahkan cek aja di YouTube. Tapi di sini aku mau menjelaskan apa yang beliau maksud, karena mungkin beberapa teman-teman ada yang
butuh mungkin penjelasan dengan bahasa Indonesianya yang lebih simpel. Nah, di sini kita akan coba untuk melihat seperti apa kondisinya. Teman-teman, ini adalah chart daripada S&P 500. Ini adalah indeks saham Amerika ya. Kita akan coba lihat seperti apa korelasinya interest rate dengan pergerakan harga saham. Nah, yang di bawah ini adalah Fed Fund. Jadi ini adalah suku bunga di Amerika yang kita sedang bahas kali ini. Nah, intinya di video daripada Alisio Rastani tersebut itu dijelaskan ketika pivot dilakukan oleh the Fed itu merupakan tanda bearish, tanda koreksi ya, koreksi bukan bearish sih. Jadi bakalan akan ada koreksi. Jadi beliau menampik bahwa pivotnya the Fed itu bukan tanda market bakal bull run, tapi tanda bahwa market bakalan turun. Nah, dari mana dia yakin? Jadi dia sudah melakukan observasi, dia sudah melakukan studi kasus sendiri. Dan di sini saya sendiri hanya menonton, tapi berusaha untuk explain. Semoga sih teman-teman bisa untuk mendapatkan infonya, mendapatkan ilmunya, mendapatkan informasinya. Jadi poin saya cuma itu sebenarnya. Jadi kalau mau dapat yang lebih jelas silahkan teman-teman mampir aja langsung ke website beliau. Tapi intinya di sini saya sudah dapat poinnya. Jadi sekarang saya coba untuk jelaskan teman-teman. Kita akan mulai dulu dari time frame yang besar deh. Semoga sih bisa. Nah, ini adalah chart yang di atas adalah chart dari S&P 500 dan di bawah adalah interest rate. Nah, ketika interest rate dinaikkan, teman-teman, kita kan berpikir bahwa market bakalan turun ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, ternyata teman-teman ketika interest rate naik, harga saham naik. Jadi ini merupakan salah satu hal yang berbanding terbalik sama yang terjadi saat ini. Kalau kita lihat ya, ini interest rate di tahun 1977. Itu ketika interest rate-nya dinaikkan, ya memang sih market saham agak turun waktu itu ya. Ketika di sini The Fed mulai menaikkan suku bunga, dia naikkan, market saham turun, teman-teman bisa perhatikan di sini dia semakin turun. Tapi akan ada titik di mana bottom tercapai. Suku bunga makin dinaikkan, ternyata saham ngikut naik. Jadi ada kondisi-kondisi seperti tersebut. Ini ya yang waktu itu The Fed naikin suku bunga sampai 19 sen. Jadi luar biasa tinggi. Nah, setelah itu kan terjadi pivot nih. Ini di sini kita sebut pivot ya di Juni 81. Juni 1981. Ini kan pivot nih, dia berbalik arah, dia menurunkan suku bunga. Teman-teman perhatikan bagaimana kondisi daripada market saham. Itu juga ikutan turun seiring dengan pivotnya The Fed. Setelah itu dia kembali menaikkan suku bunga, kembali pivot dan market kembali turun. Sampai di satu titik ada memang titik-titik bottom ya. Setelah itu The Fed kembali menaikkan suku bunga dan market ternyata sudah berada di atas. Jadi ketika dia fase di sini, ketika turun nih, ternyata market sudah bounce back, naik tinggi banget, bentuk V-shape, bentuk V-formation, ya apalah istilahnya. Intinya adalah ketika The Fed mulai pivot, itu adalah tanda koreksi, tanda bear market, tanda turun lah marketnya. Awal pivot itu yang terjadi pada market. Tapi ketika di pertengahan menjelang akhir, itu adalah tanda buat bullish. Jadi ini kita lihat dari korelasi suku bunga The Fed dan juga market sahamnya. Kita juga lihat di sini waktu di tahun 87 ketika sini ya, The Fed mulai menaikkan suku bunga, teman-teman bisa lihat, mulai menaikkan suku bunga, market Amerika crash. Market turun, bahkan ketika waktu tersebut The Fed kembali menaikkan suku bunga di 88. Di tahun 1988 market saham udah rally lagi. Jadi artinya adalah ketika suku bunga dinaikkan terus-menerus, bukan berarti bahwa market saham bakalan turun terus-menerus atau berkorelasi selamanya negatif. Akan ada titik-titik bottom di mana market saham mencapai titik bottom dan udah nggak bisa turun lagi. Sehingga suku bunganya dinaikkan pun, ya market tetap naik. Jadi market saham tetap naik. Jadi itu yang harus kita pahami saat ini. Nah, kemudian di 89 itu kembali melakukan pivot ya. Pivot, market interest rate-nya diturunkan, market saham crash. Di sini ada crash.
Kalau teman-teman lihat, nah di sini ada crash cukup dalam. Ini mungkin kelihatannya itu kan penurunannya kecil, tapi kalau kita cek ya dengan persentase, bentar ya teman-teman. Nah, ini kalau kita cek misalkan dia dengan persentase, ini penurunannya itu kisaran 17 sampai 19%. Ini dalam loh untuk market saham. Nah, di fase tersebut the Fed pivot ya, menurunkan suku bunga dan market crash. Di awal-awal dia pivot aja sih dia marketnya crash. Jadi intinya itu. Ini sudah terbukti pada sejarah-sejarah berikutnya. Bahkan di sini di tahun 2000-an, ini ketika bubble.com, teman-teman. Jadi bubble.com market saham rally gila-gilaan di tahun 2000-an tersebut. Kemudian suku bunganya yang semula ada di kisaran 7% atau 6,5%, itu The Fed melakukan pivot. Nah, di fase dia pivot, market saham drop, crash teman-teman, crash, turun. Bahkan ketika fase tersebut, ini ada peristiwa yang namanya bubble.com. Jadi cukup lama ya, berangsur sampai 2023 baru market capai titik bottom dan market ready to bullish kembali. Dan waktu itu suku bunga itu hanya kisaran 1,5 saja. Lalu ini juga pernah terjadi di tahun 2007, bagaimana The Fed sebelumnya memang sudah menaikkan suku bunga, tapi ternyata market saham baik-baik aja tuh. Suku bunga naik sampai kisaran 5%, dan ketika pivot, kembali market crash seperti biasa. Nah, yang paling penting adalah korelasinya untuk saat ini teman-teman. Nah, saat ini kan The Fed sudah menaikkan suku bunga nih. Mereka udah naikkan suku bunga dari sebelumnya 0. Atau ya 0 lah, sebelumnya 0 itu sudah naik sampai kisaran 3%. Efeknya apa? Efeknya adalah market Amerika turun. Jadi tepat ketika suku bunga naik, marketnya turun. Nah, sekarang mungkin kedepannya The Fed bakalan, asumsinya adalah dia bakalan dovish ya, bakalan nggak terlalu gimana-gimana naikin suku bunga, mungkin kedepannya bakalan stagnan seperti ini ya, mungkin naik sedikit lah. Nah, dia stagnan seperti ini, kemudian dia pivot balik arah. Nah, di sini ini sudah menjadi tanda awal bahwa S&P 500 ready to bullish teman-teman, karena dia bergerak di dalam pattern ya yang namanya broadening wedge. Dan saat ini peluangnya adalah market saham Amerika sudah ready untuk bullish kembali. Ready to bullish, sementara itu The Fed mungkin tidak akan banyak menaikkan suku bunga. Mungkin ini salah satu gambaran aja sih sebenarnya. Nah, ketika pivot, fase pivot itu hati-hati karena market saham berpeluang buat turun, kembali melanjutkan penurunan. Berarti ini merupakan fase ya, kalau teman-teman mungkin pencinta Elliott Wave, mungkin ini adalah fase korektif. Jadi bisa jadi ini ya koreksi lah. Sorry, ini aku pakai yang 5 wave. Padahal sebenarnya 3 wave ya, koreksi flat saja. Itu peluang yang mungkin terjadi pada market ke depannya. Nah, ini kan saham Amerika nih, terus korelasinya sama Bitcoin apa ya? Apakah berpengaruh juga? Nah, ini yang diterangkan oleh Alisio Rastini. Dan sekarang saya coba untuk lihat seperti apa potensinya untuk Bitcoin. Nah, ini seperti tadi ya, yang di atas adalah chart dari Bitcoin. Kita akan pakai yang logarithmic chart, dan yang di bawah adalah interest rate. Teman-teman, kita pernah The Fed pernah naikin suku bunga waktu di awal 2016. Ini adalah fase-fase awal di mana Bitcoin itu baru saja muncul dari tanah. Jadi ya kita pakai chart yang lebih lengkap aja. Nah, ini kita pakai chart yang lebih lengkap supaya data yang kita dapat juga lebih maksimal. Nah, tadi kita di 2016 ya, ketika Bitcoin baru muncul dari tanah. Terus ya interest rate itu waktu itu naik ya cukup signifikan, bahkan puncaknya itu ada di kisaran 2019 teman-teman, ada di kisaran 2,5% untuk interest rate-nya. Dan teman-teman perhatikan kondisi kripto waktu itu tetap sustainable run, jadi nggak peduli The Fed baru naikin suku bunga. Ya awal-awal dia naikin suku bunga sih memang kelihatannya di sini ada tanda-tanda crash ya. Jadi ini kan udah ada penurunan nih waktu The Fed mulai naikin suku bunga. Tapi ternyata market kripto itu rally gila-gilaan. Bahkan ketika di 2019 pas The Fed pivot, ini adalah posisi di mana interest rate ada di kisaran 2.
2%, 2,5%. Dan kalau kita lihat korelasinya sih posisi daripada market Bitcoin itu sudah capai level bottom di kisaran 3000. Artinya adalah sebelum the Fed pivot ya, sebelum dia pivot, bottom sudah terbentuk, teman-teman. Itu yang teman-teman harus note. Bottom sudah terbentuk. Dan ketika dia di sini dia mungkin tidak hawkish, dia dovish aja, suku bunga naik sedikit, market crypto bullish teman-teman, luar biasa bullish. Nah, di 2019 bulan Juli, the Fed pivot. Apa yang terjadi? Market crypto crash. Ini turun ya sekitar 68%. Kalau teman-teman lihat, ini turun cukup dalam loh. Waktu dia berada di kisaran 14.000 turun sampai ke kisaran 3.000-an. Tepat ketika pivot terjadi sama Bitcoin. Artinya adalah, teman-teman, ini adalah riwayat yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Dan kita akan menghadapi realitanya sebentar lagi. Kita akan melihat mungkin beberapa bulan ke depan, nggak tahu sih, Desember kah, atau Januari kah, atau Februari 2023 kah, the Fed pasti akan pivot, pasti akan mencapai level pivot. Dan teman-teman, seperti riwayat yang tercipta di sini, sebelum the Fed itu mencapai puncak kenaikan suku bunga, market Bitcoin pasti bullish, pasti sudah reversal. Tapi ketika ketika the Fed itu sudah mulai pivot, itu hati-hati. Jadi itu yang kurang lebih disampaikan oleh Alessio Rastini. Jadi semoga teman-teman sudah dapat insight-nya. Jadi buat teman-teman yang kemarin masih nunggu bottom nih, Bitcoin di mana bottomnya. Kalau saya sih sudah cicil ya, karena ternyata ya pertimbangan saya sih memang bukan indikator daripada interest rate ini, tapi pertimbangan saya menggunakan analisa teknikal, RSI dan juga MACD. Tapi kalau kita menggunakan indikator dari the Fed ini, Fed Fund ini, ternyata cukup relate juga. Jadi let's say nih, katakanlah di Desember nanti the Fed bakalan naikin suku bunga. Ya, naikin 50 basis point. Oke, suku bunga naik. Apakah Bitcoin lantaran langsung turun? Tentu saja bisa jadi enggak. Bisa jadi sama seperti ketika the Fed dulu puncaknya di sini ya. Jadi di sini ketika the Fed naikin suku bunga, terus dia dovish, dia udah nggak naikin suku bunga lagi, market bullish. Suku bunga turun, market crash. Jadi menurut saya itu bakalan tetap terjadi waktu di sini. Nah, potensial level saat ini kita sudah berpotensi mencapai level bottom di kisaran berapa kemarin, 14.000 ya, atau di 15.000. Kemungkinan kita sudah sampai level bottom. Kalau memang hal itu benar, maka kedepannya peluangnya adalah who knows, teman-teman. Dan mungkin dalam kedepannya juga the Fed bakalan dovish, dia nggak bakalan naikin suku bunga, dan ketika itu market bakalan rally. Tapi ketika news sudah muncul, the Fed bakalan pivot, teman-teman, exit dari market. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, boleh join, linknya temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian, dan akhir kata saya Andre, makasih.